春风满溢。什么选择？陈平安。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode 24 dan 25. Yang mana pada Sword of Coming episode 24 dan 25 ini menceritakan Ping'an yang akan tahu siapa sebenarnya pemuda yang kemarin mengganggu Ruan Sui itu. Dan di sini akan terkuak asal-usul dari Master Chi dan semua yang berada di kota kecil ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Master Wan memeriksa gunung mana yang ingin dibeli oleh Ping'an setelah dia kembali. Dan setelah melihat itu, Master Wan melihat jika Ping'an juga ingin membeli gunung Luopo yang dulunya adalah gunung terlarang di wilayah dinasti Li. Di sini Ruan Sui pun langsung berniat membantu mereka mengurus dokumen pembelian gunung. Kemudian menyadari jika Ping'an masih mempunyai beberapa koin tembaga yang tersisa, Master Wan pun akan membantu Ping'an memilih dua toko tua dengan fondasi yang kuat di kota. Setelah itu, Master Wan meminta Ping'an pergi untuk melanjutkan urusannya. Di dalam perjalanan pun, Ping'an teringat perkataan Master Wan kemarin, jika setelah membeli gunung dan toko, Ping'an bisa bersantai, menerima uang sewa, menikah, memiliki anak, dan membawa kehormatan pada keluarganya. Bahkan Master Wan dan dinasti Li akan menjaga Ping'an dan bisnisnya, karena hidup damai lebih penting dari segalanya. Master Wan juga mengatakan, jika wajar saja Ping'an merindukan Master Chi setelah kepergiannya. Namun Ping'an jangan sampai terjebak dalam perasaan itu, apalagi mencoba menggali terlalu dalam. Kemudian terlihat di jembatan pun, Pak Tua yang sudah di sana. Dan melihat Ping'an seperti mengeluh, Pak Tua yang pun mengatakan, jika energi yang dia kumpulkan melalui latihan tinju dengan susah payah, jangan sampai terbuang sia-sia. Di sini pun Pak Tua yang bertanya, Ping'an ingin memilih gunung apa? Dan Ping'an mengatakan, jika dirinya memilih gunung Baolu, Puncak Cayun, Gunung Xianzhou, Gunung Shenzhou, dan Gunung Luopo. Mendengar Gunung Luopo, Pak Tua yang bertanya siapa yang menyarankannya. Ping'an pun bertanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan dengan Gunung Luopo ini. Pak Tua yang pun mengatakan jika selain Gunung Pinyun dan Gunung Xianghu, Gunung Luopo ini memang yang paling menarik. Namun untuk saat ini, bahkan pengawas dari Kekaisaran Dinasti Li mungkin belum bisa menyadarinya. Dan Ping'an ini benar-benar mendapat keuntungan besar. Pak Tua yang pun meminta Ping'an mengatakan alasan dia memilih gunung itu. Di sini Ping'an mengatakan jika sebenarnya di atas nama Gunung Luopo ada kotoran burung yang jatuh, yang mana Ping'an merasa jika ini adalah pertanda. Kemudian Pak Tua yang bertanya ada kejadian apa di gunung itu. Ping'an pun mengatakan jika ada sedikit kesalahpahaman dengan dua petugas. Namun untungnya ada Wu Ying pejabat baru itu yang tidak mempermasalahkannya, dan dia memberi arahan setelah menerima uang. Mendengar itu pun Pak Tua yang memperingatkan agar Ping'an berhati-hati dengan anak muda yang memiliki tai lalat di dahinya dan dibawa oleh Wu Ying ini. Dan Ping'an juga harus menjaga dengan baik keempat cap persegi yang diberikan oleh Master Chi, terutama yang bertuliskan kata Jing. Apalagi Ping'an sekarang sudah menjadi bagian dari orang kaya, yang mana Ping'an sebaiknya tetap tenang dan jangan bertindak gegabah. Kemudian terlihat di tengah kota, para penduduk berkumpul karena plakat di gerbang naga sedang ingin diambil oleh dinasti Li. Kemudian terlihat pemuda tengil kemarin yang ternyata bernama Cui Chan. Melihat Cui Chan pun, Ping'an langsung berusaha pergi. Di sini Cui Chan pun meminta Ping'an tidak pergi dulu karena di tempat ini sedang ada keramaian. Karena ada Wu Ying pejabat kota kecil ini yang menganggap semua benda berharga di sini adalah miliknya. Sementara Tuan Song yang mantan pengawas ingin mengambil plakat ini untuk pamer. Yang mana mereka ini sedang memperdebatkan plakat di empat sisi gerbang naga ini. Cui Chan pun juga memperlihatkan Ping'an benda di tangan pejabat itu yang adalah alat untuk membuat salinan plakat. Dan alat itu akan menyerap energi spiritual yang terkandung dalam kata-kata di gerbang naga itu. Melihat pemuda ini tahu banyak, Ping'an pun bertanya siapa dia sebenarnya. Dan dia memperkenalkan jika dirinya bernama Cui Chan. Bahkan Ping'an ini bisa memanggilnya dengan sebutan Paman Guru Cui.
Dan Cui Chan ini punya julukan yang lebih mudah diingat, yaitu harimau bersulam. 你喊我崔师伯。 Kemudian Cui Chan ini meminta Ping An membawanya ke rumah Song Jixin. Akan tetapi Ping An beralasan jika dirinya harus menemui Master Wan untuk menempa besi, karena jika terlambat maka Master Wan akan mencari dirinya. 离心甲， Di sini pun Cui Chan ini tahu jika Ping An khawatir dirinya mempunyai niat buruk. Cui Chan pun mengatakan jika dirinya cukup akrab dengan Song Jixin, adiknya itu. Dan dia penasaran bagaimana Song Jixin hidup di kota kecil ini selama 10 tahun lebih. Yang mana setelah kembali ke ibu kota, Cui Chan bisa menceritakan kembali pada Song Jixin. Ping An pun bertanya kenapa Cui Chan tidak bertanya sendiri, padahal katanya dia dan Song Jixin saudara kandung. 挑战这10多年到底是如何生活？ Namun Cui Chan beralasan jika masalah di dalam keluarga kaya itu sangat banyak dan seperti rumput liar. Ping An pun bertanya jika dirinya tidak mau, apakah Cui Chan akan mencari masalah dengan Ping An. Namun Cui Chan mengatakan jika dirinya bukan orang kejam yang langsung membantai keluarga hanya karena kesal. 你是不是就会找我的麻烦？ Di sini pun Cui Chan berniat untuk bertanya pada orang lain saja. Namun Ping An bertanya bagaimana Cui Chan akan ke sana padahal dia tidak punya kunci rumah Song Jixin. Sedangkan memanjat dinding untuk masuk juga tidak diperbolehkan. Maka dari itu, Ping An akan membawa Cui Chan ini ke depan rumah Song Jixin untuk melihat-lihat saja. 早干嘛去了？ Setelah sampai di jalan Niping pun, Cui Chan ini merasa jika aura tempat ini luar biasa dan pasti akan menghasilkan orang-orang hebat. Bahkan di masa depan, mungkin Jalan Fulu dan Gang Xinghua yang digabungkan pun tidak bisa menandingi tempat ini. Setelah itu pun, mereka sudah sampai di depan rumah Song Jixin. Di sini pun Cui Chan mengakui jika ternyata tulisan Song Jixin ini sangat bagus. Terlihat Ping An pun menahan saat Cui Chan akan mengambil tulisan itu. Cui Chan pun mengatakan jika Song Jixin tidak akan pernah kembali ke sini seumur hidupnya. Dan jika tulisan itu dibiarkan, maka akan sayang sekali. Akan tetapi Ping An mengatakan jika mengganti pasangan kaligrafi sebelum tahun baru, maka akan membawa sial. Di sini pun Ping An mengajak Cui Chan mampir di rumahnya jika dia merasa sia-sia datang ke sini. Namun dia dikejutkan melihat keadaan rumah Ping An yang sangat mengenaskan. Kemudian terlihat jika Cui Chan meninggalkan tempat ini. 算了算了， Akan tetapi saat Ping An akan masuk rumah, Cui Chan pun mengambil kesempatan untuk mengambil tulisan di rumah Song Jixin tadi. Setelah itu pun terlihat Wu Ying sudah menunggu Cui Chan ini di penginapannya. Di sini Wu Ying bertanya siapa yang menulis tulisan kaligrafi itu. Dan Cui Chan memberitahu jika itu tulisan Song Jixin. Wu Ying pun bertanya kenapa tuannya itu butuh pasangan kaligrafi tersebut. Dan Cui Chan mengatakan jika dia ingin menunjukkan itu pada kakak senior kesayangan Wu Ying ini agar dia belajar sesuatu. Dan agar dia tidak bilang lagi kalau Cui Chan hanya mengandalkan usia untuk menulis lebih banyak darinya. Kemudian Cui Chan memberitahu jika hari ini dia membawa Wu Ying ke sini untuk bertemu seseorang. Sementara terlihat jika Li Baoping datang ke rumah Ping An dengan menangis. Dan Baoping memberitahu jika kakek Ma atau Mazan sudah meninggal. Yang mana sebelum meninggal, dia meminta Baoping untuk mencari Ping An. Kemudian Baoping menceritakan jika saat malam tiba, mereka berhenti di sebuah hutan. Dan mereka melihat jika Mazan ini sedang terus berdiskusi dengan Cui Minghuang. Setelah itu pun Cui Minghuang mengajak Mazan bicara di tempat lain agar tidak didengar oleh anak-anak ini. Kemudian di sini Minghuang mengatakan jika tentang kesepakatan mereka sebelumnya ada sedikit perubahan. Namun mengenai Mazan yang menggantikan Ci Jingjun sebagai Master Gunung akademisanya itu tetap tidak berubah. Namun Cui Minghuang baru saja mendapatkan kabar jika Kaisar ingin mendirikan akademi baru di Gunung Pinyun. Yang mana dalam 50 tahun akademi ini akan diangkat menjadi salah satu dari 72 akademi besar. Dan yang kurang hanyalah seorang sarjana hebat untuk memimpin dan membuka ajaran. Di sini Mazan bertanya apakah dia ingin pindah ke akademi baru tersebut. Minghuang pun mengatakan jika Mazan bersedia, dia bisa ikut kembali dan menjadi Master Gunung akademi baru itu. Daripada harus pergi jauh-jauh ke akademisanya hanya untuk mengikuti jejak orang lain. Sementara anak-anak tadi merasa ada sesuatu yang terjadi karena mereka berdua masih belum kembali. Bahkan anak-anak ini menyadari jika kusir kereta itu sedikit aneh. Karena tadi saat Li Huai ingin memanggil kakek Ma, kusir itu melarangnya. Terlihat satu anak ketakutan dan bertanya apakah mereka semua akan dibunuh. Li Baoping pun mengatakan jika sepertinya tidak sekarang. Karena jika benar, maka mereka semua sudah dibunuh dari tadi. Akan tetapi Li Baoping yakin orang ini punya niat buruk dan mereka harus menemukan kakek Ma lebih dulu. Di sini pun Li Baoping akhirnya menemukan sebuah ide.
Sementara terlihat jika Ma Zhan ini langsung menarik tangan Ming Huang. Karena Ma Zhan sadar meskipun Ming Huang pandai bicara, tapi itu tidak bisa menyembunyikan niat buruknya untuk menghancurkan akademisanya. Dan bagi Ma Zhan, lebih baik dirinya menyapu lantai di akademisanya daripada harus menjadi pengkhianat. Ming Huang pun mengatakan jika kerajaan Sui mengambil alih akademisanya saat ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap kerajaan dinasti Li. Dan apakah Ma Zhan yakin masih ingin pergi ke negeri musuh untuk menjadi master gunung? Kemudian terlihat jika dua anak memegangi kaki dari kusir tadi. Setelah itu dua anak lainnya menyerang orang itu agar Baoping bisa pergi mencari Ma Zhan. Dan bahkan para bocil ini berhasil membuat kusir itu pingsan. Namun saat mereka akan pergi juga terlihat orang-orang misterius yang datang. Sementara terlihat jika Ma Zhan dan Ming Huang sudah siap bertarung di atas sebuah gulungan. Di sini pun Ming Huang langsung mengeluarkan kekuatan airnya untuk menyerang Ma Zhan ini. Akan tetapi Ma Zhan langsung mengeluarkan kekuatan angin musim seminya untuk menghancurkan itu. Setelah itu pun Ming Huang mengeluarkan bebatuan dari bawah untuk mengurung Ma Zhan. Kemudian terjadi pertarungan sengit setelah Ma Zhan bisa melepaskan diri dari batu tersebut. Terlihat Ming Huang pun mampu menekan Ma Zhan ini. Dan kemudian dia menggunakan serpihan kayu dari gulungan itu untuk menyerang Ma Zhan. Terlihat mereka terus bertarung karena Ma Zhan ini ingin menjaga akademi yang sudah dibangun oleh Master Qi. Kemudian terlihat jika Ming Huang langsung mengurung Ma Zhan di dalam serpihan kayu tersebut. Dan setelah itu pun Ming Huang langsung menghancurkannya. Di sini pun Ma Zhan bertanya siapa yang ada di belakang Ming Huang ini. Ming Huang pun heran karena sampai sejauh ini bagaimana mungkin Ma Zhan tidak tahu siapa orang itu. Di sini Ming Huang meminta Ma Zhan mempertimbangkan kembali karena jika tidak maka warisan Shan-nya akan hancur di tangan Ma Zhan ini. Kemudian Ming Huang pun menyadari jika ternyata Li Baoping sudah melihat mereka berdua. Di sini pun Ming Huang meminta Baoping untuk keluar dan berjanji tidak akan menyakitinya. Terlihat Ming Huang pun langsung menyerang saat ada pergerakan. Akan tetapi ternyata itu hanyalah kelinci liar. Setelah itu pun orang-orang tadi melaporkan kepada Cui Ming Huang jika ada seorang gadis yang berhasil melarikan diri. Dan di sini Ming Huang meminta mereka mengejarnya karena ini akan menjadi masalah besar. Terlihat mereka pun langsung mencari Li Baoping ini. Dan terlihat jika ternyata Li Baoping sudah diselamatkan oleh Ma Zhan. Terlihat daun yang dibawa oleh Li Baoping tersebut langsung menyembuhkan luka Ma Zhan untuk sementara. Di sini Ma Zhan pun sadar jika demi keinginan pribadinya dia malah melakukan kesalahan besar. Yang mana Ma Zhan merasa sudah mengecewakan para bocil ini dan mengecewakan amanah dari Master Qi. Baoping pun bertanya sekarang mereka harus bagaimana. Dan Ma Zhan mengatakan jika dirinya akan memancing semua orang jahat sedangkan Baoping harus melarikan diri. Yang mana Li Baoping harus pergi mencari Ping An. Dan merasa waktunya sudah tidak banyak lagi, Ma Zhan pun menyerahkan keberlangsungan akademisanya kepada Baoping dan Ping An. Di sini Ma Zhan pun sadar jika dirinya sudah bertahun-tahun menyapu hanya untuk mencari ketenangan hati seperti bulan purnama. Tapi akhirnya debu malah menutupi hatinya. Dan sekarang adalah waktunya bagi Ma Zhan membersihkan debu untuk mengembalikan hati. Kemudian sambil menangis pun Li Baoping meninggalkan Ma Zhan. Setelah itu terlihat jika Ma Zhan kembali menemui Ming Huang dan para anak buahnya itu. Dan di sini pun Ma Zhan berniat menghancurkan dirinya untuk menghabisi mereka semua. Melihat itu pun Ming Huang tidak percaya jika Ma Zhan rela mengorbankan diri demi akademisanya. Di sini pun Ma Zhan akhirnya mengerti kenapa Master Qi seniornya itu memilih untuk menghancurkan dirinya demi melindungi kota kecil. Dan terlihat Ma Zhan ini langsung menyerang Cui Ming Huang. Sementara saat lari, Li Baoping ketakutan melihat teman-temannya sudah tertangkap. Akan tetapi Li Huai yang masih selamat langsung membawa Baoping lari ke arah lain. Di sini pun Li Huai meminta Baoping untuk tidak menoleh meskipun dia melihat Ma Zhan sedang bertarung melawan Ming Huang. Di sini pun terlihat jika Cui Ming Huang ini semakin tertekan oleh serangan Ma Zhan. Dan Ma Zhan berhasil melukai Ming Huang meskipun tangannya sendiri harus retak. Setelah itu pun Ma Zhan langsung melemparkan Cui Ming Huang ini. Di sini Baoping menangis setelah menceritakan semua kejadian itu kepada Ping An. Kemudian terlihat jika kusir tadi ternyata sudah mengejar Baoping sampai ke tempat Ping An ini. Dan orang ini meminta Ping An membawa segel Jing yang diberikan Master Qi ke Gunung Laoji tengah malam.
Terlihat Bo Ping semakin bersedih melihat pakaian teman-temannya yang dilemparkan orang itu kepada Ping An. Kemudian terlihat jika Cui Minghuang datang ke tempat Cui Chan dan berlutut. Karena ternyata Cui Chan ini adalah seorang guru kekaisaran. Minghuang pun melaporkan meskipun ada kejadian tidak terduga, tapi semuanya tetap dalam rencana. Hanya saja Minghuang tidak menyangka jika Ma Zhan bahkan rela mati demi melindungi daonya. Dan armor Chenglu yang diberikan Cui Chan kepada Minghuang harus hancur dalam pertempuran. Cui Chan pun tahu jika Ma Zhan telah berada di bawah ajaran Wen Sheng selama lebih dari 10 tahun. Yang mana jika Minghuang memandangnya sebagai orang bodoh, wajar saja jika akhirnya Minghuang kalah. Dan bagi Cui Chan, Minghuang lebih baik dipukuli sampai mati jika melihat situasi ini. Di sini pun terlihat jika Cui Chan ini sudah memegang satu cap yang dibuat oleh Master Chi. Yang mana ternyata dia merebut itu dari Zhao Yu saat dia pergi meninggalkan kota kecil dulu. Di sini pun Cui Chan merasa jika dirinya menang taruhan kali ini, maka dua aliran utama warisan sastra yang diperjuangkan dengan susah payah oleh Master Chi akan sepenuhnya terputus. Kemudian di sini pun terlihat jika guru kekaisaran dinasti Li sedang berusaha membuka peti mati yang sudah dia simpan selama ini. Dan menggunakan kekuatan besarnya, dia pun langsung menghancurkan peti tersebut. Yang mana di sini terlihat jika ternyata peti itu berisi mayat dari Cui Chan tadi. Dan di sini pun guru kekaisaran dinasti Li ini sudah membagi setengah jiwanya ke dalam tubuh Cui Chan tersebut. Yang mana sekarang Cui Chan adalah bentuk tubuh lain dari guru kekaisaran dinasti Li ini. Dan orang ini meminta Cui Chan berhati-hati saat dalam perjalanan ke gua surgawi Lizu. Karena sedikit saja ceroboh, maka hati Dao bisa runtuh. Dan setelah melihat dirinya yang lain di cermin, Cui Chan ini merasa wajahnya menjadi pemuda tampan yang mempesona. Kemudian Wu Ying bertanya pada Cui Chan, apakah kematian Ji Jingjun adalah hasil perbuatannya? Di sini Cui Chan bertanya, menurut Wu Ying dia orang seperti apa? Dan Wu Ying mengatakan jika Cui Chan adalah guru kekaisaran dari dinasti Li, yaitu seorang ahli taktik yang tidak pernah meleset. Bahkan dia berpengetahuan, beretika, dan pemimpin utama aliran Hauran. Namun Cui Chan memberitahu jika dirinya adalah orang yang melupakan leluhur dan lupa asal-usul. Bahkan dia adalah seorang yang mengkhianati guru dan mencemarkan ajaran. Cui Chan pun memberitahu jika dulu di aula sastra terjadi perselisihan besar antara cabang aliran Yansheng dan Wensheng. Namun Wensheng kalah dan peringkatnya turun ke posisi keempat. Kemudian patungnya dipindahkan dari aula sastra dan dihancurkan habis-habisan. Sedangkan para muridnya tercerai-berai ke segala arah. Kemudian Wensheng memenjarakan dirinya di hutan kebajikan. Dan Ji Jingjun juga meniru Wensheng dengan memenjarakan dirinya ke gua surgawi Lizu. Sementara Cui Chan yang adalah murid utama Wensheng justru membelot dari perguruan. Mendengar itu pun Wu Ying baru tahu jika ternyata Cui Chan dan Ji Jingjun adalah saudara seperguruan. Akan tetapi Cui Chan mengatakan meskipun mereka sesama murid tapi nasibnya berbeda. Kemudian Cui Chan meminta Wu Ying menebak berapa lama Cui Chan merenung tentang masalah Ji Jingjun ini. Wu Ying pun mengatakan jika mungkin 1 bulan. Namun Cui Chan mengatakan jika dia butuh waktu 10 tahun. Dan yang lebih menyebalkan bagi Cui Chan, meskipun dirinya membelot dari perguruan, namun Cui Chan ini tetap terikat oleh garis ajaran gurunya sehingga kultivasinya menurun. Namun di dalam gua surgawi Lizu yang mana kekuatan ditekan begitu hebat, Ji Jingjun justru berhasil mengolah 2 karakter utama dalam kehidupannya sehingga meningkatkan kultivasinya secara drastis. Yang mana jika dipikir, Ji Jingjun benar-benar seorang jenius langka. Cui Minghuang pun juga menceritakan jika Ji Jingjun pernah menerima surat rahasia yang memberitahunya bahwa Wensheng telah mati. Dan akademisanya akan kehilangan statusnya sebagai salah satu dari 72 akademi. Yang mana bagaimana cara menyelamatkan akademi itu menjadi masalah besar. Selain itu, Ji Jingjun juga sadar begitu dia keluar dari gua surgawi Lizu, fakta bahwa kekuatannya bukannya menurun tetapi malah meningkat akan membawa bencana yang lebih besar bagi garis ajaran Wensheng dan akademisanya. Mendengar itu, Wu Ying tahu jika pilihan terbaik Ji Jingjun adalah tetap memenjarakan dirinya di sini. Namun Wu Ying juga menyayangkan karena orang suci berikutnya yaitu Ruan Qiong memasuki kota kecil itu lebih awal dan memutuskan jalan keluarnya. Minghuang pun juga mengatakan jika tidak hanya itu saja. Karena dinasti Li mengizinkan aliran 3 ajaran untuk masuk ke kota kecil dan mengambil barang penahan lebih awal yang mana itu mempercepat keruntuhan gua surgawi Lizu. Dan itu juga menjadi tanda kematian bagi Ji Jingjun. Wu Ying pun merasa jika gua surgawi Lizu ini keberadaannya sudah melawan langit sejak awal. Dan ketika Dao surgawi membalas, maka semua orang di sini juga tidak bisa menghindar.
Yang mana ini adalah fakta yang tidak terhindarkan, namun kenapa ini dianggap sebagai tanda kematian? Mendengar itu pun Cui Chan mengatakan jika disinilah letak keajaiban rencana ini. Karena jika Chi Jingjun memilih untuk diam, maka dia akan melanggar prinsip utama Dao Agungnya, yang mana kultivasinya akan anjlok dan akhirnya berakhir dengan kehancuran. Namun jika dia campur tangan, dia harus menanggung bencana serangan balik Dao Surgawi sendirian. Dan hal itu juga memberi alasan bagi tokoh-tokoh besar di balik layar untuk menghukumnya. Oleh karena itu, Chi Jingjun pasti akan mati. Akan tetapi Chi Jingjun tidak bodoh karena sebelum kematiannya, dia menyebarkan warisan literaturnya agar dapat terus berlanjut. Namun Cui Chan ini akan menghancurkan warisannya satu persatu. Yang mana dengan itu, Cui Chan akan membuktikan Dao dan memulihkan kultivasinya ke puncak. Dan Cui Chan perlu membuktikan kebenaran pikirannya itu menggunakan fakta. Oleh karena itulah Cui Chan merancang ujian besar ini untuk memutuskan garis keturunan literatur Chi Jingjun, sekaligus menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan Dao. Dan peserta ujian besar ini hanya satu orang, yaitu Chen Ping'an. Mendengar itu Wu Ying bertanya bagaimana memastikan bahwa Ping'an adalah pewaris sejati Chi Jingjun. Dan Cui Chan mengatakan jika dengan kematian Ma Zhan dan kehilangan Zhao Yao sebagai pemilik segel bertuliskan Chun, maka berikutnya adalah yang melanggar aturan besar, yaitu karakter Jing. Di sini pun Wu Ying masih belum mengerti itu semua. Dan Cui Chan memberitahu jika alasannya yang utama adalah dirinya ingin merancang strategi besar untuk menguji Chen Ping'an. Karena sejak lahir, Ping'an sudah ada di dalam permainan ini. Dan dia adalah langkah yang akan melanggar aturan itu. Cui Chan pun meminta untuk tidak meremehkan bidak yang tampaknya tidak penting ini. Karena setelah porselen kehidupannya dihancurkan, maka Ping'an bukan lagi seperti burung dalam sangkar. Meskipun kematian kedua orang tuanya membuat Ping'an kesepian tanpa harapan, namun teknik pernapasan yang diajarkan oleh Pak Tuayang serta bantuan sekali makan dari Ibu Kuchan, semua itu menciptakan secerca harapan untuk Ping'an. Yang mana karena itu, Ping'an tidak mengecewakan harapan tersebut dan tumbuh dalam kesulitan. Dan pada akhirnya, dia menjadi bidak yang diakui oleh Chi Jingjun. Yang mana Ping'an ini memiliki hati yang murni seperti anak kecil dan tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Dan orang seperti inilah yang bisa mewarisi literatur Chi Jingjun. Di sini Wu Ying bertanya, apakah tuannya itu akan membunuh Ping'an? Namun bagi Cui Chan, persaingan dalam Dao Agung lebih pada menyerang hati. Di sini pun Cui Chan memberikan cermin Yuxi Guangyin yang dapat memperkirakan masa depan dan mencerminkan hati manusia kepada Cui Minghuang untuk tindakan selanjutnya. Sementara terlihat Ping'an bersama Li Baoping sudah berada di Gunung Laoji untuk mencari para bocil itu. Setelah itu Minghuang datang sambil berkata jika keserakahan membawa kemiskinan dan ketamakan membawa kehancuran. Minghuang pun memberitahu jika segel yang diberikan Chi Jingjun pada Ping'an mengandung warisan jalur sastra miliknya. Dan siapapun yang mendapatkan benda ini, jalan kultivasinya di masa depan akan melesat tinggi. Serta karena Ping'an sekarang sudah menjadi seorang kaya raya, maka tidak ada alasan untuk meraih benda ini juga. Dan ternyata burung yang berak di atas peta itu adalah perbuatan Cui Chan agar Ping'an membeli Gunung Luopo dan menjadi orang kaya. Cui Chan pun sadar saat tidak memiliki apa-apa, maka kehilangan bukanlah hal yang menakutkan. Akan tetapi saat sudah menjadi kaya raya, apakah Chen Ping'an masih punya keberanian untuk kehilangan segalanya? Dan jika dia menyerahkan cap itu, maka jalur sastra Chi Jingjun akan terputus. Yang mana inilah ujian hati nurani yang telah Cui Chan siapkan untuknya. Terlihat Ping'an langsung memberikan cap itu karena dia yakin jika Master Chi akan menyetujui tindakannya. Terlihat para bocil ini pun akhirnya dilepaskan oleh Cui Minghuang. Namun Minghuang mengatakan jika saat ini dinasti Li dan dinasti Sui sudah menjadi negara musuh. Dan mereka yang ingin pergi ke akademisanya di dinasti Sui akan dianggap sebagai pengkhianat. Di sini Minghuang juga mengatakan jika menurutnya orang tua mereka semua berada di ibu kota. Yang mana lebih baik mereka ikut Minghuang ke ibu kota untuk mencari orang tua mereka. Bahkan mereka bisa belajar di Akademi Guanhu. Karena mereka berlima tidak akan bisa bergantung pada Ping'an yang bahkan tidak bisa menjaga capnya. Kemudian terlihat Minghuang mengeluarkan cermin Yuxi Guangyin tadi dan diarahkan kepada Ping'an. Terlihat gambaran masa depan jika Ping'an yang sudah menjadi orang kaya tetapi masih suka memancing setiap hari. Dan Ping'an mengatakan jika dulu dia memancing untuk makan, sedangkan setelah menjadi kaya baru bisa menikmati kesenangan memancing. Di sini pun Minghuang mengatakan jika sepertinya keputusan yang Ping'an ambil waktu itu adalah keputusan yang benar. Akan tetapi di sini Ping'an pun langsung menyadari sesuatu.
Setelah itu Ping An merasa tidak bisa bergerak dan para bocil itu seperti pingsan tiba-tiba. Kemudian Ping An merasa jika seolah-olah dirinya dan para bocil itu sudah berada di dalam peti mati. Dan terlihat terjadi perang besar yang membuat mereka terlempar jatuh. Di sini pun para bocil tersebut berusaha menyadarkan Ping An yang seperti terkena ilusi dari cermin tersebut. Di sini pun Ping An seperti terus terjatuh dalam kegelapan sambil terus teringat kenangan masa lalunya yang sangat menyakitkan. Ping An pun juga seperti terus masuk dalam tumpukan uang sambil teringat saat itu Ning Yao memarahinya. Di sini pun Ping An tidak tahu dirinya harus melakukan apa sambil terus teringat masa lalunya itu. Bahkan Ping An teringat saat pertama kali jembatan kehidupannya dihancurkan waktu itu. Di sini Ping An pun bertanya-tanya bagaimana caranya agar dirinya tidak diinjak-injak seenaknya oleh orang lain. Ming Huang pun mengatakan bahkan jika porselen kehidupan Ping An hancur, Ping An tetap tidak bisa menghindarinya. Di sini pun Ping An teringat saat semua orang dulu mencemoohnya. Namun dia juga melihat orang-orang yang selalu mendukungnya dari awal. Ping An pun terus berlari karena semua kenangan itu sangat menyakitkan baginya. Dan Ming Huang seperti memaksa Ping An melihat bahwa semua teman-teman Ping An itu akan mati pada akhirnya. Kemudian terlihat jika muncul seperti sebuah tali yang langsung mengikat tubuh Ping An ini. Dan Ping An tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena tempat ini semakin mengurung dirinya. Di luar pun Ming Huang mengatakan jika satu-satunya pilihan terbaik para bocil itu adalah ikut dengannya. Namun Bao Ping mengatakan tidak peduli apa yang terjadi, dia tetap percaya pada Ping An. Di sini Ping An teringat perkataan Master Chi waktu itu yang mana jika Ping An merasa bingung, dia harus bertanya pada angin musim semi. Dan Ping An harus mengingat kalimat ini di hatinya karena suatu saat nanti mungkin Ping An akan membutuhkannya. Teringat itu pun Ping An melihat jika jiwa Master Chi datang menemuinya. Di sini Master Chi mengatakan jika jalan di depan akan sangat sulit. Bahkan jika Ping An memilih untuk tidak melanjutkan, itu juga bukan salah Ping An. Di sini pun Ping An teringat Master Chi waktu itu yang bertanya, jika suatu saat ada orang asing jatuh ke dalam sumur dan menyelamatkannya berarti mati, apakah Ping An akan tetap menyelamatkan mereka? Di sini pun Ping An juga teringat semua perkataan Ning Yao dan semua temannya yang selalu membuat Ping An semangat. Teringat itu pun Ping An hanya berharap jika orang-orang yang dia cintai semuanya bisa baik-baik saja. Yang mana jika mereka sedang dalam kesulitan, maka Ping An bersedia maju untuk membantu. Di sini Ping An pun seperti melihat semua orang yang sangat dia sayangi itu. Dan Ping An semakin bertekad tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, Ping An harus mencobanya sama seperti Master Chi. Bahkan Ping An juga tidak percaya pada takdir yang disebut-sebut di dunia ini. Kemudian Master Chi pun bertanya apakah Ping An memerlukan bantuannya. Namun Ping An mengatakan jika dia bisa melakukannya sendiri. Di sini Master Chi pun meminta Ping An untuk pelan-pelan saja menghancurkan ikatan itu. Karena trik ilusi seperti ini tidak akan membingungkan Ping An. Dan Ping An jangan lupa jika apapun yang terjadi, jangan pernah kehilangan harapan pada dunia ini. Di sini pun akhirnya Ping An berhasil lepas dari ikatan tersebut. Dan Ping An berjanji jika akademi milik Master Chi pasti akan bertahan. Di sini pun terlihat Ping An mampu menghancurkan cermin tersebut setelah dia berhasil menyentuh sangkar yang menahannya. Melihat itu Cui Chan baru mengerti alasan Chi Jing Chun memilih Ping An ini. Terlihat Ming Huang terluka setelah cermin itu hancur. Di sini pun Ming Huang langsung menyerang dada Ping An. Akan tetapi untungnya di sini Ruan Cui datang dan langsung menyerangkan naga apinya itu. Di sini pun Cui Chan mengakui jika kemampuan Ruan Cui ini memang bagus. Terlihat Ruan Cui pun menyerangkan naga apinya itu untuk menghabisi para anak buah Cui Ming Huang tadi. Di sini pun Ming Huang juga langsung menekan tangan Ping An setelah Ping An berhasil memukulnya. Akan tetapi Ruan Cui langsung menyerang yang membuat Cap tadi terlempar. Kemudian Ruan Cui meminta Ming Huang pergi setelah dia menarik lagi naga api. Ruan Cui pun juga langsung menahan Ping An yang berusaha mengejar Cui Ming Huang itu. Setelah itu pun para bocil tadi langsung menghampiri Ping An dan Ruan Cui. Dan melihat itu Cui Chan sangat puas dengan hasil ujian besar ini. Yang mana baginya Ping An memang pewaris sastra Chi Jing Chun. Akan tetapi Cui Chan ini sudah menghubungkan daunnya dengan Ping An. Dan mulai sekarang jika Ping An berjaya maka Cui Chan juga akan berjaya.
Akan tetapi jika hati Dao Ping An menunjukkan cacat sekecil apapun, maka Cui Chan akan memanfaatkannya untuk memperkuat daunnya sendiri. Kemudian mengambil warisan sastra Ji Jingjun dan kembali ke puncak tingkat 12. Dan bagi Cui Chan, dalam permainan catur ini, akhirnya Ji Jingjun lah yang akan kalah. Dan itulah guys, alur cerita Sword of Coming episode 24 dan 25 ini. Ternyata Cui Chan yang tampak muda itu sebenarnya adalah tubuh lain dari guru kekaisaran dinasti Lia. Dan apakah yang akan Ping An alami selanjutnya? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming episode selanjutnya. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.